Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Silvi Rizky Rahayu dengan NIM 2301011. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi, yaitu materi dari mata kuliah pengantar kewirausahaan, yang mana dosen pengampun mata kuliah ini yaitu Bapak Halkadri Fitra SEMM AKCA. Materi yang kita bahas kali ini yaitu tentang business plan atau rencana bisnis. Kita harus tahu sebelumnya apa itu business plan. Business plan adalah suatu dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandang dana. Jadi di dalam business plan itu ada sebuah dokumen atau rancangan di mana di business plan ini kita akan menarik orang lain untuk bisa memberikan dana kepada kita, dan kita juga dapat mengambil keuntungan dari bisnis ini agar kita dapat memuaskan orang yang telah memberikan dana kepada kita. Selanjutnya, business plan juga merupakan dokumen tertulis yang menjelaskan rencana perusahaan atau pengusaha untuk memanfaatkan peluang-peluang usaha atau business opportunities yang terdapat di lingkungan eksternal perusahaan, menjelaskan keunggulan bersaing atau competitive advantage usaha, serta menjelaskan berbagai langkah yang harus dilakukan untuk menjadikan peluang usaha tersebut menjadi suatu bentuk usaha yang nyata. Business plan adalah sebuah selling dokumen yang mengungkapkan daya tarik dan harapan sebuah bisnis kepada penyandang dana potensial. Jadi business plan ini juga memuat harapan dari bisnis yang kita laksanakan, agar kita tidak mengecewakan kepada penyandang dana yang telah memberikan dana kepada kita. Business plan juga membantu menentukan akan menjadi seperti apa perusahaan nantinya yang akan mengoperasikannya dan bagaimana tingkat pengalaman mereka, dan area persaingan yang akan diambil, serta nilai jual unik yang diharapkan akan membawa keberhasilan. Jadi intinya di dalam business plan ini memang kita telah merencanakan seperti apa jalannya bisnis yang akan kita jalankan agar kita tidak kecewa dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Untuk itu ada beberapa rencana bisnis. Di dalam rencana bisnis ini kita dapat menggunakan beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu menggunakan pertanyaan what. What itu menjelaskan tentang produk apa yang akan kita buat. Jadi kita harus memutuskan sebelum memulai bisnis, kita harus menentukan produk apa yang akan kita jalankan agar banyak orang tertarik kepada produk kita. Terusnya why, mengapa kita memilih produk tersebut. Kita harus menentukan alasannya terlebih dahulu. Apakah alasannya mungkin produknya dapat menarik banyak orang atau sedang tren. Jadi kita tentukan dulu mengapa produk itu kita buat dalam rancangan bisnis kita. Terusnya how ini kita menjelaskan bagaimana membuat produk. Kita harus tahu langkah-langkah dalam mengerjakan untuk membuat produk, dari detailnya, bahannya, apakah pembuatannya mudah atau malah membuat kita semakin sulit dan repot. Terusnya siapa pasarnya atau pembelinya. Jadi kita juga akan menentukan siapa konsumen yang akan kita tarik agar bisa membeli barang yang kita buat ini. Itu harus kita tentukan terlebih dahulu. Terusnya when, kapan produk itu harus dibuat. Kita juga menentukan waktu kapan kita akan melaksanakan ini agar tidak bentrok dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya dalam merancang bisnis. Terusnya ada web, di mana produk akan dibuat atau di mana bisnis akan dilakukan.
Di sini kita harus memikirkan juga di mana tempat, menanyakan tempat di mana yang strategis yang akan meminimalisir konsumen dan memberikan daya tarik tertentu, di mana apakah tempat yang kita pilih itu banyak penghuninya atau orangnya emang gimana ya, emang orangnya suka tertarik dengan hal-hal baru. Itu kita harus tentukan dengan sedetail-detailnya agar bisnis kita tetap berjalan dengan baik dan mencapai kata sukses. Seterusnya kita akan menentukan tahap-tahap penyusunan bisnis plan ini. Ada beberapa tahap untuk menyusun bisnis plan. Yang pertama, kita harus menentukan tahap atau ide, di mana ide adalah sesuatu yang muncul dan berkembang di dalam pikiran manusia. Ide juga dapat kita umpamakan sebuah bola salju, yang mana semakin lama ide tersebut bergulir di dalam benak pengusaha, maka ide tersebut akan semakin tumbuh, membesar, dan memberikan motivasi yang lebih kuat bagi pengusaha untuk meneliti dan mewujudkan ide tersebut. Jadi peran ide ini sangat-sangat penting dalam memulai bisnis, agar usaha kita itu dapat terwujud sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Seterusnya, setelah muncul ide-ide tersebut, kita dapat melakukan perumusan konsep usaha. Perumusan konsep usaha ini dapat terjadi karena ide yang telah kita tuangkan. Makanya kita harus merumuskannya dari awal sampai akhir agar bisnis dapat berjalan dengan lancar. Konsep usaha adalah penjabaran suatu ide usaha ke dalam dimensi-dimensi bisnis yang relevan. Misalnya, pengusaha memiliki ide usaha mendirikan rumah makan, maka dia harus menjabarkan ide tersebut ke dalam konsep usaha yang jelas menjadi dimensi-dimensi usaha yang lebih detail. Di mana perumusan konsep usaha ini dapat memudahkan pengusaha yang akan memulai usahanya tersebut. Jadi setelah kita mendapatkan ide, kita harus merumuskan ide tersebut agar usaha dapat kita jalankan. Yang ketiga, kita harus memasuki tahap studi kelayakan usaha atau feasibility study, di mana kita akan menentukan kelayakan dari usaha yang telah muncul dari ide dan telah kita rumuskan. Kita harus mencek kelayakan apa saja untuk memulai bisnis ini. Ada beberapa aspek-aspek agar kita lebih mudah untuk mencek kelayakan. Yang pertama, kelayakan pasar dan pemasaran. Di mana di dalam kelayakan pasar dan pemasaran ini kita harus menentukan kelayakan potensi pasar. Apakah potensi pasar ini dapat meningkatkan daya tarik konsumen dan memberikan kita keuntungan yang lebih banyak. Market share, produk, harga, distribusi, promosi. Jadi kita juga harus melakukan market share produk, di mana kita dapat memberikan iklan berupa iklan atau promosi, dan juga kita harus menyesuaikan harga dan distribusi dari produk yang akan kita pasarkan. Yang kedua, kelayakan operasional atau teknis. Jadi kita harus menentukan dulu pasokan bahannya apakah berkualitas, terus proses produksinya apa, memakan waktu yang lebih lama atau malah akan memberikan waktu yang lebih singkat, sehingga kita lebih banyak meminimalisir waktu. Terusnya kita juga harus memperhatikan mesin dan peralatan, dan juga kebutuhan tenaga skill dan unskill. Jadi di sini untuk kelayakan operasional dan teknis kita sangat membutuhkan yang namanya tenaga skill, agar produk kita pas ada konsumen yang meminta, kita tidak lelet dalam memberikannya, dalam memberikan kebutuhan dari konsumen. Yang ketiga
yaitu kelayakan manajemen dan organisasi. Jadi untuk memulai bisnis kita harus juga membentuk sebuah organisasi, yang mana di dalam organisasi tersebut telah ditentukan anggota-anggotanya atau staff-staff dengan sesuai dengan skill dari anggota-anggota tersebut, agar bisnis bisa berjalan dengan lebih lancar lagi. Yang keempat, kita juga harus menentukan kelayakan keuangan. Kita dalam memulai bisnis, kita sangat membutuhkan yang namanya modal, dan kita juga harus memasok sumber pendanaan agar ketika bisnis kita mulai berjalan, ada kendala sedikit, kita bisa meminta bantuan kepada orang yang telah memberikan pemasukan dana kepada bisnis kita. Yang seterusnya, kita juga harus menyeleksi proyeksi arus kas, laba rugi. Kita itu juga harus selalu waspada akan hal itu. Dan kita juga harus selalu siap untuk tahu akan proses dalam persaingan, ancaman yang akan datang itu seperti apa. Kita juga harus selalu waspada. Yang seterusnya, tahap yang terakhir yaitu untuk tahap penyusunan rancangan bisnis, yaitu di mana perbedaan mendasar antara kegiatan studi kelayakan usaha dengan penyusunan bisnis plan adalah terletak pada aspek manajemen strategis. Dalam studi kelayakan usaha, analisis lebih diarahkan pada melihat layak tidaknya usaha. Dalam penyusunan bisnis plan, pimpinan puncak perusahaan sebagai ahli strategi akan meletakkan usaha baru yang akan dijalankan tersebut di dalam susunan portofolio usaha yang ingin dicapai perusahaan dalam jangka panjang. Seterusnya, kita juga harus menentukan apa saja sih yang harus ada dalam bisnis plan tersebut. Ini ada beberapa hal yang harus ada di dalam bisnis plan-nya, yaitu yang pertama, executive summary, yang dimana 1 atau 2 halaman yang menjelaskan tentang usaha yang akan kita rilis, terus operasionalnya, upaya pemasaran, dan modal pendapatan yang akan kita pendapatan dari bisnis yang akan kita raih ini. Terusnya, kita juga harus pastikan bahwa bagian yang pertama ini harus ditulis dengan ringkas. Yang kedua, yang harus ada di dalam bisnis plan itu yaitu business description. Apa sih apa yang perusahaan Anda lakukan, bagaimana hal itu akan membuat keuntungan. Itulah yang harus kita tulis dan kita rangkum di dalam business description ini. Yang ketiga, local market and competitive landscape, di mana sebuah bagian penting dari rencana ini. Evaluasi persaingan seobjektif mungkin, dan kemudian gambarkan bagaimana bisnis berencana untuk membuat bisnis ini berbeda dengan bisnis yang lainnya. Yang keempat, product or service. Jelaskan tentang bagaimana produk yang kita buat ini atau layanan bisa bekerja dengan baik sesuai dengan apa yang telah kita rancang sebelumnya. Sales, marketing, and promotion. Kita juga harus membutuhkan sales, marketing, dan promotion agar bisnis kita ini dapat berjalan dan cepat dikenali oleh konsumen di luar-luar. Di mana kita juga menjelaskan bagaimana bisnis kita ini akan menginformasikan pasar tentang perusahaan dan cara membangun brand awareness. Kita juga dituntut untuk menjelaskan tentang pengembangan website, iklan, public relation atau media tradisional dan sosial, trade show, attendance, pengambilan sampel, dan promosi penjualan yang akan kita lakukan. Seterusnya, manajemen. Kita di sini dituntut untuk juga menjelaskan siapa saja yang akan menjalankan usaha kita ini,
dan tingkat pengalaman mereka bagaimana, agar bisnis kita ini selalu berjalan sesuai dengan apa yang telah dirancang sebelum-sebelumnya, termasuk biografi singkat dari partner dan tim inti dari usaha kita ini. Selanjutnya, financial data, membuat analisis break even, proyeksi cash flow, sampel neraca keuangan dan penyataan laba rugi. Investment, di mana di investment ini berapa banyak uang yang masuk ke dalam usaha kita, dan hal ini penting untuk memberikan perkiraan penjualan dan pendapatan bagi investor yang mengharapkan pengambilan modal. Yang seterusnya, yang terakhir, evidence atau lampiran, termasuk dokumen pendukung bisnis plan seperti semua penelitian yang telah dilakukan, diagram dan grafik, logo dan gambar lainnya, referensi dan lain-lainnya. Yang ini ada gambaran dari unsur-unsur yang harus ada di dalam bisnis plan. Selanjutnya, ini ada beberapa unsur dari bisnis plan. Yang pertama, executive summary. Yang kedua, mission statement. Yang ketiga, company background. 4, product description. Selanjutnya, marketing plan, competition analysis, SWOT analysis, operation, financial planning, dan timeline. Baiklah, agar kita lebih dapat memahami apa itu bisnis plan, saya akan memberikan satu contoh. Di sini saya memberikan contoh tentang bisnis plan makanan. Berikut bisnis plan dalam bidang makanan. Yang pertama, kita harus menyiapkan struktur organisasinya. Di sini nama perusahaan dari contoh yang saya berikan yaitu Bungsu Snack. Bentuk usahanya bidang manufaktur yang dilakukan secara perorangan. Jenis usahanya makanan ringan, dan alamat perusahaan Jalan Melati Indah 13 RT 04 Jakarta Selatan. Selain itu, kita juga harus menentukan visi dan misi dari perusahaan kita. Yang mana di sini visinya yaitu menjadi wirausaha ternama dan terdepan di Indonesia yang dapat bermanfaat untuk masyarakat sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, misinya, produk yang dihasilkan dapat mempunyai ciri khas dibandingkan dengan produk yang lain. Produk yang dihasilkan memiliki bahan yang aman, berkualitas dan halal, serta mengedepankan kepuasan konsumen. Bisa menjalin komunikasi dengan stakeholder dengan baik dan meningkatkan teknologi ilmu pengetahuan dan inovasi agar dapat menghasilkan produk dengan nilai tambah. Jadi, tujuan visi dan misi dibuat dalam bisnis plan ini agar tujuan kita itu cukup satu, tidak bercabang-cabang. Itulah makanya kita diperlukan menyusun visi dan misi kita sebelum melaksanakan bisnis. Selanjutnya, kita juga harus memberikan deskripsi tentang usaha yang kita jalani, di mana di sini dijelaskan Bungsu Snack usaha yang bergerak pada bidang usaha manufaktur yang memproduksi makanan dan melakukan penjualan hasil dari produksi. Dan usaha ini terdapat dilakukan di rumah yang beralamat di Jalan Melati Indah nomor 13 RT 04 Jakarta Selatan. Makanan ringan yang diproduksi yaitu tempe, keju, dan tahu crispy. Di dalam deskripsi ini juga dijelaskan bahwa seiring berjalannya waktu, Bungsu Snack dapat menghasilkan produk yang lainnya. Jadi di sini usaha dari perusahaan Bungsu Snack ini dia dapat mengembangkan dengan menambah produk lainnya agar perusahaannya tetap terus berjalan. Dan di sini di deskripsinya juga dijelaskan bahwa pengemasannya dilakukan dengan baik dan mengedepankan kualitas produk agar produk dapat terjaga hingga ke tangan konsumen. Dan produk juga disertai expire pada label.
Seterusnya kita juga harus menentukan keterangan pembuat bisnis plan. Berarti kita juga menuliskan orang yang membuat usaha ini dari pendidikannya apa, pengalaman kerjanya apa. Jadi di sini pengusahanya berpendidikan terakhir S1 manajemen dan pengalaman kerjanya bekerja di PT Tongmas sebagai staf gudang selama 6 tahun. Selanjutnya penilaian pasar. Sebelum dalam merancang bisnis, kita juga harus menentukan target konsumen. Target konsumen ini dilakukan dalam penilaian pasar, di mana targetnya ini kita tujukan kepada siapa. Di sini perusahaan snack bungsu menargetkan konsumennya kepada orang tua, mahasiswa, anak-anak, pelajar, masyarakat umum di berbagai kalangan. Berarti di sini produknya dapat dikonsumsi oleh semua umur kecuali balita. Yang seterusnya, estimatis jumlah produk yang disebar dari awal. Di sini harga produknya yaitu 5.000. Lokasinya disebarkan kepada minimarket dan toko. Kuantitas 50 PCS, jumlah total 250.000. Estimatis permintaan pasar akan diperkirakan dapat mencapai hingga 100 PCS. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan perusahaan. Kita juga harus membuat kelemahan dan kekurangan dari perusahaan yang kita jalani. Di sini, snack bungsu memiliki kelebihan aktif melakukan pemasaran, selalu menjaga kualitas produk, menghasilkan makanan ringan bergizi, dapat berkomunikasi kepada konsumen secara baik. Dan kekurangannya, jumlah pelanggan belum terlalu banyak karena masih pada tahap pengembangan usaha. Nah, seterusnya kita juga harus memaparkan detail produksi dalam rancangan bisnis yang akan kita jalani. Di sini detail produksinya kita harus menentukan peralatan yang akan digunakan. Dapat kita lihat bahwa di sini nih ada peralatan yang digunakan antara lain baskom, mixer, sendok, pencetak pasta, garpu, tampah, wajan, spatula panci, kompor gas, serok. Seterusnya bahan-bahan yang dapat digunakan keju, tempe, tahu, tepung terigu, ketumbar, bawang putih, merica, gula, garam, telur ayam, minyak goreng, daun seledri, air. Kita juga harus membuat bagaimana cara pembuatannya, kita harus juga menyertai di dalam rancangan bisnis kita tersebut cara pembuatannya. Kita dapat melihatnya sendiri, di sini ada cara pembuatannya. Selanjutnya, kita harus melakukan pemasaran. Pemasaran bungsu snack ini memanfaatkan media sosial dan dari mulut ke mulut. Jadi pemasarannya cuma dilakukan dengan cara memposting di media sosial dan dari mulut orang ke mulut orang lain. Pendapatannya pembelian 300.000, bahan baku secara langsung 300.000. Di sini pendapatan harus kita uraikan dari awal sampai akhir, sampai laba, kerugian dan biaya-biaya lainnya. Di sini juga telah dirincikan. Jadi dalam merancang sebuah usaha, kita harus membuatnya dari awal, mulai dari nama perusahaan kita hingga pendapatan yang akan kita dapati, baik itu laba maupun kerugian. Jika kita ada kemauan dalam melakukan bisnis, pasti ada jalan kesuksesan yang akan didapati. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman maupun bagi diri saya sendiri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.